Tapi ini kayak memang kayak tempat khusus nih. Ini juga tempat-tempat pertapa ini. Tapi kenapa juga dia di sana loh, di luar sana? Woi, bos! Astagfirullahaladzim. Ada bom! Wah! Suara apa tadi? Kayak meledak di sini loh. Kayak duar di sini nih. Tadi loh. Apa tadi nyala di sini tadi? Hah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Baik, kita kembali kepada perjalanan tadabbur alam, perjalanan dzikir jalan, untuk mengembalikan kepada naturalnya, kepada kealamiahannya, karena sejatinya manusia itu sudah dicukupkan oleh Tuhan dengan segala kebutuhannya, ya, jadi sudah berlimpah. Tetapi yang membatasi itu kita sendiri. Nah, maka dari itu mari kita sinau di alam semesta ini yang penuh dengan teka-teki, sambil membaca, sambil sinau, untuk mengamati reaksi batin sendiri, ya. Jadi bukan mengamati apa-apa, tapi mengamati reaksi batin sendiri ketika melihat sesuatu yang baru. Nah, bagaimanakah reaksi batinmu ketika melihat atau mendengar kalimat tadi? Apakah bisa nyambung ataukah sama sekali tidak nyambung? Hati-hati, Kang. Hati-hati. Iya. Makanya ini, karena terkadang orang terlalu nyaman dalam kebiasaannya, jadi akhirnya tidak nyambung sama sekali. Baik, kita mulai, ya. Di sebuah lokasi di sini, itu kan ini ada gunung nih. Gunung, di balik gunung ini adalah lautan lepas. Lautan lepas, dan di tempat itulah ada gua. Di balik gunung ini, gua itu sebagai tempat pesugihan. Tempat pesugihan. Nah, kita maksudnya mencari tahu itu sugihnya bagaimana dan dari siapa, apakah itu dikasih oleh apa, jin setan peperayangan ataukah sejenisnya. Tapi ini yang aneh, banyak orang luar negeri juga datang ke sini, bukan cuma Indonesia, karena orang luar negeri itu iri dengan Indonesia. Orangnya kaya-kaya, orangnya tuh apa ya, banyak yang berhasil. Rahasianya katanya datang ke gua itu. Yuk kita datang aja, sebenarnya bagaimana sih ceritanya. Alah, itu hanya perasaanmu saja. Berarti lewat sini aja yuk. Lewat sini nih mungkin nih. Ya, itu susah. Nih, karena melalui lorong ini nih. Tar dulu. Nah, ini guanya bukan. Ini guanya bukan. Nah, ini nih jalurnya nih bukan nih. Tuh, tuh. Ini bukan sih. Bukan, kan itu guanya kan di balik itu, di balik gunung ini. Tapi jalur sini ya. Yuk, aman kok, tenang aja. Bau apa ini ya? Itu ya perasaanmu saja. Aduh. Tuh nanti kita naik aja ke gunung gitu, tapi ke mana? Naik aja yuk.
pelan-pelan ya. Memang medannya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Iya. Wah, kita melalui jalur-jalur yang luar biasa ini ya. Ini mungkin sudah kawasan mereka mungkin. Jadi sungai ini sampai ke laut ini ya. Jalurnya ke laut. Nah, ini ilmu lagi ini ya teman-teman ya. Jadi ini akan selalu mengalir ke laut. Laut itu kenapa? Karena posisinya rendah. Jadi sharingnya sehingga ada sumber-sumber rezeki yang selalu masuk ke sana. Dari sungai ini, dari sungai sana masuk ke lautan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau merendahkan egonya, batinnya tetap lentur, tetap bersyukur, maka akan selalu dialiri rezeki dari mana saja. Yang selama ini kita memaksa rezeki dari sini, dari usaha saya, dari nguli saya, dari dagangan saya, maka diubahlah polanya untuk rendahkan batin dan egonya, maka akan terbuka peluang-peluangnya gitu, terbuka pintu-pintu surganya ya. Yuk. Masih jauh kan naik gunung. Ya, yuk tuh kita ke sana yuk. Oh, tuh jalur tuh jalur itu. Ah, iya. Yuk naik situ. Manjat tuh. Yuk. Naik di balik gunung ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini. Alhamdulillah. Nah, ini gua bukan? Ini kayak gua nih. Apa ini? Bukan. Assalamualaikum. Sini. Itu boy, ada orang. Punten. Assalamualaikum. Pak. Mbak, Bu. Ini pada ngapain? Ini orang Indonesia bukan? Hah? Kayak orang Palestina ini. Enggak, kayak orang Nepal ini mungkin nih. Nepal. Ya India jenisnya itu nih. Nepal di mana ini ya? Yang mukanya kayak muka India. Tuh kan. Pak, Mbak, Master. Panggilnya apa sih? Nyonya apa ini ya? Kok dia ada aja apa ya, itu? ini perempuan yang ini mungkin. Maaf, tahu bahasanya enggak? Seperti dia nggak bisa bahasa kita. Aduh, nggak enak lah. Yaudah, ke sana aja yuk. Ya ampun. Ini. Astagfirullahaladzim. Apa itu hitam-hitam? Berarti pokoknya bukan ini mungkin. Ini hanya menunggu di sini mungkin. Suruh nunggu ya, Mbak. Udah, yuk ke sana aja yuk. Sepertinya dia sedang menunggu. Kita tuh maksudnya dia nggak tahu bahasa kita. Dia pun ketakutan pada kita. Yaudah yuk. Ke sana aja yuk. Takut sama takut ini ya? Ya iya, berarti banyak orang di sini ya. Saya juga takut. Nah, ini jalurnya ke sana mungkin tuh guanya nih. Yuk. Assalamualaikum. Biarin aja dulu. Itu salah satunya mungkin rombongannya gitu. Dan masih banyak rombongan-rombongan yang lain ke sana. Aduh. Ini medannya seperti ini, menakutkan banget nih. Gini loh. Ini pesugihan yang bagaimana? Apakah di sana ada kasirnya? Ataukah di sana ada tukang ininya bagaimana? Kok aneh ya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya dikagetkan dengan ini licin nih. Licin. Assalamualaikum. Tuh. Bisa kesini nggak? Bisa kesini nggak nih? Masa licin nih? Kalau nggak bisa? Iya. Hati-hati, licin banget. Terus terbang melayang. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Mbah. Tapi ini kayak memang kayak tempat khusus nih.
Ini juga tempat-tempat pertapa ini, tapi kenapa juga dia di sana loh, di luar sana? Wah, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Ada bom. Wah, Suara apa tadi? Kayak meledak di sini loh. Kayak duar di sini nih. Aduh. Apa tadi nyala di sini tadi? Hah? astagfirullah. Hati-hati, lari. Ya ampun. Ini tadi nggak ada. Ini baru muncul ini. Iya. Wah, Astagfirullahaladzim. tadi terdengar suara ledakan ini, Kang. Enggak, tadi saya ledakan itu ya. Iya. Ini baunya kayak cahaya di sini nih. Tuh. Nih. Kayak apa nih? Tadi dulu. Tapi ini orang bukan. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Ya ampun. Assalamualaikum. Oh, nih. Ini semua tidak nyambung. Apakah warga Indonesia asli atau bukan ini yang ini? Sebentar dulu. Yuk. Apa ini? Kena kameranya nih. Mbah. Bukan maksudnya apa, Mbak. Mohon maaf. Aduh. Ada batunya, hati-hati. Ada batunya ya? Iya, jatuh nanti ya. Oke. Mari kita mencoba untuk menyambungkan hati dan pikiran kita, perasaan kita supaya kita betul-betul menyambung, baik itu ini orang Indonesia atau bukan. Kalau sinyal batinnya seirama, insya Allah lebih nyambung satu frekuensi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Nyambung berarti ini. Alhamdulillah. Iya. Maaf, Mbak. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, Indonesia, Jawa Tengah. Iya. Kalau boleh tahu jenengan siapa? Oh, jenengan yang asli di sini, tinggal di sini. Maunya tinggal di sini itu yang memberikan arahan kepada orang-orang di sini gitu. Oh, memberikan good baik. Nah, terus sebelahnya jenengan itu siapa? Orang luar negeri. Maaf, orang mana, Mbak? Nepal. Oh, baik. Nepal di kawasan India. Boleh saya ke sini, Mbak? Nggih, supaya boleh. Supaya kita lebih enak, Mbak. Maaf. Bukannya kami saru, Mbak. Gini, Mbak. Saya kan orang yang kepo, Mbak. Maaf. Yang penasaran dengan segala sesuatu yang dijabarkan, yang dari cerita-cerita orang di sini. Iya, tujuan kami yaitu tadi untuk sinau, Mbak. Saya kepengen yang suka weruh kali panjenengan menawi kerso gitu, Mbak. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbah Tubin. Mbah Tubin. Baik, Mbak. Diawali begini, Mbak. Mayoritas orang Indonesia itu percaya dengan datang ke sini itu kehidupannya berubah, baik ekonominya, baik kesehatannya, baik bisnisnya gitu, maksudnya segala rupa itu berubah total. Nggih. Nah, itu maksudnya saya pengen ngasuh kaweruh, itu maksudnya dari mana datangnya rezeki itu, kebahagiaan itu, apakah itu jenengan dikasih jenengan atau bagaimana, Mbak? Nggih, siap, Mbak. Baik, Mbak. Oh, berarti mereka atas usahanya sendiri, bukan karena minta di dalam sini maksudnya. Prosedurnya bagaimana, Mbak? Maaf, saya pengen lebih dalam lagi, Mbak, supaya kami bisa paham gitu. Nggih. Kosongkan.
perjanjian saya bagaimana, Mbak? Perjanjian. Oh ya, saya baru paham. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi orang-orang yang berhasil maksudnya yang ada yang cepat, ada yang lama. Kalau yang lama itu yang belum paham-paham, tetapi kalau sudah paham meskipun baru sehari datang, sudah memahami ilmunya, dia langsung berubah. Bisa mengocor ekonominya, mengocor rezekinya, ternyata harus lepaskan dulu dari perjanjian lama. Perjanjian gaib katanya. Tapi yang dimaksud dengan perjanjian gaib bukan perjanjian dengan setan, perjanjian dengan jin ataupun yang sejenisnya itu, tetapi begini ceritanya, lebih dalam lagi supaya kita lebih tenang. Yuk, dengarkan dulu. Seruput dulu kopinya, ademkan, atur napasnya supaya paham ya. Jadi tanpa disadari kita itu dari kecil sudah menandatangani perjanjian gaib dengan diri sendiri ya. Artinya gini, mengikuti mayoritas orang yang kehidupannya begitu ya, yang kehidupannya mungkin di lingkungannya mengikuti lingkungan sehingga kehidupannya tidak bisa berubah. Jadi akhirnya pola pikirnya itu pun ikut-ikut orang. Contohnya orang itu sering mengeluh, akhirnya kita ikutan mengeluh. Ikut orang cari hutangan, kita pun ikut cari hutangan sehingga kehidupannya susah terus karena pikiran kita sendiri. Sedangkan Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Kita berprasangka sulit, cari uang sulit. Nah, tadi harus memutuskan dulu perjanjian lama, jangan ikuti mayoritas orang di lingkungan, harus keluar dari aplikasi itu, unlock ya. Dan yang kedua katanya harus suwung. Nah, suwung ini dimaksud kata Mbak ini tadi adalah kita mengosongkan diri dari ego, dari kesombongan, dari kekhawatiran, dari luka batin, dari dendam, ketakutan. Nah, itu kosongkan, lepaskan semua itu. Seperti layaknya kepompong katanya. Nah, kalau sudah kosong, nanti pasti akan diisi. Seperti tadi layaknya di sungai tadi, ceritanya kurang lebihnya, kita harus rendahkan ego supaya rezeki dari berbagai sumber datang. Dan kita jangan memaksa rezeki dari datang hanya dari satu sumber. Tapi rendahkan ego, pastilah akan dialirkan dari berbagai sumber. Berarti semua ini Mbah, bukan karena diberi oleh jin setan, peperi, peperayangan, dikasih rezeki, tetapi ini atas upaya sendiri yang mau keluar dari ini perjanjian gitu Mbah. Berarti orang yang selama ini hidupnya sengsara terus itu memang sudah menandatangani dari awalnya semenjak lahir gitu Mbah kurang lebihnya. Oh baik. Ini karena ini kita semakin dalam ini pemahaman ini mungkin banyak yang tidak nyandak, mohon maaf ya. Nanti suatu saat kalian akan mudeng, akan nyandak yang saat ini kehidupannya masih terus-terusan sengsara. Tiap hari sengsara sampai tua sengsara, kalau tidak mau berubah sendiri tidak akan berubah. Yuk harus lepaskan dari perjanjian lamamu ya, yang tanpa kamu sadari, yuk keluar dari situ untuk bangkit kesadarannya, banyak bersyukur, mengiyakan bahwa rezeki mudah, rendahkan ego, dan mengizinkan rezeki datang. Yang selama ini kita blokir dengan anggapan susah. Kalau nggak kerja keras nggak makan. Nah itulah diganti ya. Itu kebanyakan kepercayaan orang kalau nggak kerja keras nggak makan. Padahal tidak seperti itu. Malah justru semakin kerja keras malah semakin sulit. Tenang saja. Lentur. Memang harus bekerja tapi tidak harus sekeras itu. Gimana? Terus tadi yang meledak itu apa Mbak? Yang tadi meledak itu apa? Jenengan datang terus meledak itu? Nyambut saya. Mecah. Apanya yang mecah Mbak? Ya itu yang bercahaya. Oh oke, siap. Kita suruh mengambil itu. Boleh Mbak diambil Mbak? Aduh, entar dulu. Mbak.
Apa ini sih, Mbah? Tapi kenceng, Mbah. Kenceng di sini nih. Kencang ini ya. Kenceng. Sebentar dulu. Bagaimana caranya Mbah ngambilnya supaya nggak kenceng, Mbah? Oh, baik. Baik, ini mengajarkan harus lentur, tenang, nggak usah khawatiran. Baik, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya bener nih. Kita lihat dulu nih. Kayak gini. Apa itu? Kayak kepompong. Pompong. Nah ini. Oh iya ya. Banget ini ya. Lihat ya. Iya iya. Oke. Ini maksudnya bagaimana, Mbah? Apakah ada yang di... Oke. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Tadi menyambut kita dengan meledak. Datang dan meledak, itu seperti bom tadi. Ini adalah sebuah pecah permasalahannya. Kita pecah permasalahannya ya. Jadi yuk kita untuk kembali ke jalan yang nyaman, ke jalan kebahagiaan, ke jalan yang lurus, untuk mengosongkan seperti kepompong ini ya, kosong, berani suwung, supaya kita nanti akan menjadi kupu-kupu, bisa menjadi terbang, akan dinaikkan derajatnya. Luar biasa, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih. Berarti ini untuk saya. Nggih, matur nuwun sangat, Mbah. Matur nuwun sangat. Ini untuk kita, untuk pengeling-eling kita katanya untuk berani mengambil keputusan katanya. Alhamdulillah ya, kita dikasih pengeling-elingnya luar biasa. Dari kejadian-kejadian tadi memang sebuah mengandung makna yang sangat mendalam bagi orang-orang yang berpikir dan satu frekuensi sehingga paham maksudnya itu. Nggih, Mbak. Mbah. Astagfirullah. Mbah. Subhanallah. Ya Allah. Mbah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Berarti tadi bukan manusia. Waduh. Waduh. Jangan-jangan itu Eyang. Ngomong sama siapa tadi ya? Sama batu misalkan Kang. Dia masih ada ini. Hah? Nih. Ini nah. Pesan cintanya ini ya. Jadi pesan cinta itu berbentuk kalimat, bisa berbentuk benda untuk pengeling-eling kita untuk berani suwung ya. Bendanya bagus banget. Ya iya, supaya nanti akan diisi ya. Ini luar biasa. Dan dengan menghilangnya mereka ini, kita harus bisa mengambil keputusan, berani mengambil keputusan untuk tadi ya, lepaskan perjanjian lama kita. Ya, perjanjian lama yang kita harus sengsara tapi diganti dengan kita bahagia dan bersyukur karena kita sudah dicukupkan gitu. Yuk pulang yuk. Aduh. Berarti ledakan tadi Ya ini ledakan ini datang. kan bom tadi ini ya? Bukan menyambut kita, ini luar biasa. Yuk. Yuk.